Hai peserta didik semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran sosiologi di minggu ini. Nah, bagaimana dengan materi minggu lalu? Miss yakin kalian sudah bisa memahaminya dengan baik ya. Minggu ini kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Seperti biasa, siapkan buku teks kalian, buku catatan, dan alat tulis. Jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis agar kalian bisa lebih paham materi apa yang Miss Uli ajarkan dalam minggu ini. Selamat belajar! Hai siswa-siswi kelas 12 IPS semuanya, berjumpa lagi di pembelajaran sosiologi pertemuan kelima minggu ini. Minggu ini kita akan mempelajari materi dampak perubahan sosial di masyarakat. Periode modernisasi ada dua periode. Periode pertama terjadi pada abad ke-16 dan 17, terjadi di benua Eropa, disebut juga sebagai abad pencerahan atau Enlightenment. Periode kedua pada abad awal ke-20. Sekarang kita lanjut ke pengertian modernisasi. Kalian bisa membaca buku teks kalian halaman 27. Di sana kalian akan menemukan beberapa pendapat ahli tentang pengertian modernisasi. Terjadinya modernisasi karena ada beberapa dorongan. Yang pertama, dorongan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua, dorongan untuk mendapatkan atau memiliki nilai tambah. Yang ketiga, dorongan untuk hidup lebih praktis dan ekonomis. Faktor-faktor yang mempengaruhi modernisasi. Yang pertama, adanya penemuan baru. Yang kedua, adanya perkembangan di bidang politik dan ideologi. Yang ketiga, kemajuan di bidang perekonomian. Yang keempat, tercapainya sebuah stabilitas ekonomi. Dampak modernisasi. Yang pertama, dampak positif, yaitu terciptanya masyarakat yang dinamis untuk mencapai keadaan yang maju, adil, dan sejahtera. Dampak negatif bisa kita lihat munculnya berbagai masalah sosial seperti kriminalitas, kesenjangan sosial, dan konflik sosial. Akibat yang dapat dirasakan dari proses modernisasi adalah kesulitan dalam bidang agraria, semakin tinggi dan besarnya spesialisasi, adanya mobilitas kerja, dan meningkatnya konsumsi aneka barang. Westernisasi. Westernisasi berasal dari kata western, artinya barat. Westernisasi artinya proses pembaratan. Contoh westernisasi. Yang pertama, mengikuti gaya busana barat. Kedua, mengubah pola pikir. Ketiga, ideologi berubah ke barat-baratan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Yang kedua, faktor yang berasal dari luar masyarakat. Faktor yang berasal dari dalam masyarakat yang pertama yaitu bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Faktor pertambahan penduduk yang berlangsung sangat cepat dialami oleh penduduk di Indonesia dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat. Yang kedua adalah penemuan baru. Adanya penemuan baru yang dihasilkan oleh masyarakat telah mempengaruhi proses perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Penemuan baru dibagi menjadi tiga, discovery, invention, dan difusi. Faktor yang ketiga yaitu pertentangan masyarakat. Pertentangan masyarakat bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan di masyarakat. Faktor yang keempat yaitu terjadinya revolusi.
Perubahan sosial dapat terjadi dengan adanya peristiwa revolusi yang dialami oleh suatu masyarakat. Faktor dari luar masyarakat. Yang pertama adalah lingkungan alam. Perubahan ini dapat terjadi jika terjadinya hal-hal yang berhubungan dengan kondisi alam, seperti adanya gempa bumi, angin topan, banjir, gunung meletus, dan lain-lain. Faktor yang kedua adalah peperangan. Peperangan dengan negara lain dapat mengakibatkan perubahan sosial. Pada dasarnya, negara yang menang maupun negara yang kalah sama-sama akan mengalami sebuah perubahan dalam masyarakatnya. Faktor yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan lain. Perubahan dapat terjadi jika adanya sumber atau sebab-sebab perubahan yang baru yang berasal dari budaya lain selain budaya masyarakat itu sendiri. Demikian Didik semuanya, demikianlah video pembelajaran sosiologi untuk minggu ini. Jangan lupa untuk membuka Edmodo dan melihat tugas yang sudah Miss Uli post di sana dan mengerjakannya lalu mengumpulkannya tepat waktu agar kalian bisa memperoleh nilai yang maksimal. Akhir kata, Miss Uli ucapkan semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami pelajaran sosiologi khususnya di materi ini dalam minggu ini. Sampai jumpa dalam video pembelajaran minggu depan. Dadah!